Cerita berlanjut, setelah Wurong terkejut melihat Yang Mulia Jinghuan yang ternyata baru saja keluar dari aula Silent Holy Land, dan membuat dia bertanya-tanya siapa orang yang dia ikuti dari tadi. Tak hanya itu, Yang Mulia Jinghuan yang baru saja selesai rapat, juga sontak dibuat terkejut mendapati ada orang yang menyerupai dirinya. Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi aku. Sambil tertawa, Jiang Cheng menanggapi, hehe, aku tidak akan menyembunyikan identitasku lagi darimu sekarang. Dengan wajah meledek, ia melanjutkan perkataannya, sebenarnya ketika aku masih muda, aku bekerja sebagai kusir untuk ibumu. Memanfaatkan kemarahan Yang Mulia Jinghuan, Jiang Cheng bergegas berteriak, teman-teman semua, musuh sudah ada di depan mata, mari ikuti aku, serang mereka. Menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan, kelompok Wurong sontak panik, sialan, ini salah paham, leluhur, jangan dengarkan dia, kami bukan rekan-rekan orang ini. Dikarenakan, Yang Mulia Jinghuan sudah terbawa emosi, tanpa pikir panjang, ia bergegas mempersiapkan serangan. Kalian bajingan, aku belum menyerang kalian, tapi kalian datang sendiri, aku pasti akan membunuh kalian semua hari ini. Kemudian aku baru akan meratakan sekte Mingxin Holy Land itu, jika kematian para muridku tidak dibalas, aku akan dianggap sebagai orang tak berguna. Melihat itu, kelompok Wurong sontak berteriak panik, dan mencoba untuk menenangkan amarah Yang Mulia Jinghuan, leluhur-leluhur, tenanglah, kita sekarang sedang diadu domba. Akan tetapi, Yang Mulia Jinghuan sama sekali tak mempedulikan perkataan mereka. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan sebuah serangan ke arah kelompok Wurong, matilah kalian. Serangan itu, langsung melesat menghantam tempat berdirinya kelompok Wurong, hingga menimbulkan ledakan energi yang cukup dahsyat. Jiang Cheng yang memang berdiri di sana juga terkena hantaman serangan Yang Mulia Jinghuan itu. Namun, setelah serangan itu mereda, ia hanya mendapati dirinya menderita luka dalam. Dengan kesal Jiang Cheng berteriak, sialan, kau bajingan tua, kamu bahkan tidak dapat membunuhku dalam hitungan detik. Padahal basis kultivasimu jauh lebih tinggi daripada aku, apa kamu ingin membuatku menderita terlebih dahulu? Mendapati orang yang menyerupai dirinya masih bisa bertahan, Yang Mulia Jinghuan sedikit terkejut, siapa kamu? Setelah menerima seranganku, kamu masih bisa bertahan. Bukannya menjawab, Jiang Cheng justru langsung melancarkan serangan balasan, bacot, terima ini, teknik pedang Heavenly Sunshine. Serangan itu, langsung melesat ke arah kelompok Yang Mulia Jinghuan, hingga membuat mereka semua panik, karena mengira serangan itu akan sangat kuat. Akan tetapi, setelah serangan itu menghantam mereka, tapi tidak berefek sama sekali, mereka sedikit lega, syukurlah, serangan ini hanya di tahap Dao Palace ternyata. Melihat kelompok Yang Mulia Jinghuan ketakutan, Jiang Cheng sontak menertawakan mereka, haha, menerima serangan lemah seperti itu saja sudah membuat kalian takut. Namun, secara tiba-tiba, kelompok Yang Mulia Jinghuan langsung melancarkan sebuah serangan, hingga membuat Jiang Cheng lenyap di tempat. Setelah menerima serangan itu, arwah Jiang Cheng langsung melayang gembira. Ini baru benar, ledakan aku sampai menjadi remah-remah, agar aku tidak merasakan rasa sakit. Mengamati orang yang menyerupai dirinya hangus, Yang Mulia Jinghuan bergumam. Dia hanya berada di tahap Dao Palace, jadi sepertinya orang ini bukan wanita tua Kingsu, mungkinkah dia penyihir Lan Yu? Yang Mulia Jingyuan menanggapi, sepertinya kita menggunakan terlalu banyak kekuatan, sehingga dia bahkan tidak memiliki bagian tubuh yang tersisa. Kita seharusnya menangkapnya terlebih dahulu dan menginterogasinya, sebelum kita membunuhnya. Tak lama, kelompok Wurong yang mereka kira adalah pasukan musuh yang menyamar, dan telah mereka hantam sebelumnya, mulai berjatuhan dari atas dengan nyawa yang sudah melayang semua. Namun, melihat wujud mereka sama sekali tak berubah, Yang Mulia Yu Xuan sontak terkejut, kenapa para penyihir dari sekte Mingxin Holy Land, tidak memperlihatkan wujud aslinya padahal telah tewas? Yang Mulia Jingyuan bergegas melihat baik-baik orang yang telah mereka bunuh itu, tunggu dulu, mereka adalah. Dengan sangat terkejut, Yang Mulia Jingyuan berteriak, ini, mereka semua orang-orang kita. Mendengar itu, Yang Mulia Jinghuan sontak terkejut, apa katamu? Yang Mulia Jingyuan menjelaskan, yang kita bunuh sebelumnya bukanlah pasukan musuh.
akan tetapi mereka semua adalah orang-orang kita sendiri, kita semua dibodohi oleh satu orang itu. Dengan sangat kesal, Yang Mulia Jinghuan bergumam, sialan, aku sangat marah, siapa orang yang berani berkomplot melawan kita? Yang Mulia Jingyuan bertanya, jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Jinghuan membalas, sepertinya masalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sekte Mingxin Holy Land, sebaiknya kita hubungi Sekte Suci Utama, terlebih dahulu. Sementara itu, sistem Jiang Cheng memberi notifikasi, ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, akibat serangan gabungan dari 3 master tahap Saint Entering. Pembunuh, Yang Mulia Jingyuan, Yang Mulia Jinghuan, Yang Mulia Yusuan, memberi hadiah kepada host, harap tunggu. Ding, karena banyak kultivator dari Silent Holy Land yang mati sia-sia, dan jiwa mereka telah terobsesi dengan keabadian untuk waktu yang lama, juga mereka semua tertarik oleh jiwa beracun milik host. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk melakukan balas dendam bersama host. Melihat hadiah itu, sontak membuat Jiang Cheng terheran, hadiah macam apa ini? Terlebih lagi ini hanya bisa 1 kali pakai, ding, host akan segera dibangkitkan. Tak menunggu lama, tempat di sana tiba-tiba berubah. Ada banyak api jiwa yang melayang di hadapan kelompok Yang Mulia Jinghuan. Apa yang sedang terjadi di sini? Api jiwa itu membentuk sebuah sosok yang menyerupai Jiang Cheng, dan ada yang berteriak, itu adalah manifestasi jiwa kesengsaraan. Yang Mulia Yusuan berasumsi, ini semua pasti karena nyawa orang-orang sekte kita tidak terima mati sia-sia, jadi mereka terobsesi untuk hidup, dan ingin membalaskan dendam kita. Mendengar penjelasan itu, dengan gembira Yang Mulia Jinghuan bertanya, apakah memang ada hal seperti itu? Dan mereka mulai mencoba untuk mengontrol jiwa-jiwa itu. Dengarkan, murid dan cucu, Sekte Mingxin Holy Land lah yang membunuh kalian, jadi sekarang kalian ikuti aku untuk membalaskan dendam kalian. Jiang Cheng yang diselimuti api jiwa, membalas, berhenti bicara omong kosong, jelas kalian 3 kura-kura tua lah yang menyebabkan kita mati sia-sia, jadi beraninya kalian menyalahkan orang lain. Yang Mulia Yusuan sontak terkejut, kamu, apa yang kamu katakan, bajingan? Tak lama, api jiwa yang menyelimuti tubuh Jiang Cheng, mulai memudar. Api jiwa ini ternyata menghilang begitu cepat. Melihat sosok di balik api jiwa itu adalah Jiang Cheng, Yang Mulia Jinghuan sontak terkejut, sial, itu kamu lagi, benar saja dia ternyata. Dengan sangat kesal ia bergumam, aku baru saja menjelaskan bahwa sekelompok orang dari Sekte Mingxin Holy Land tidak seperti ini. Tapi ternyata itu kamu pelakunya, sungguh memalukan. Yang Mulia Jingyuan bertanya, memangnya siapa dia? Yang Mulia Jinghuan menjelaskan, dia adalah orang yang membuatku sampai merusak kesadaran spiritualku sendiri hingga 2 kali, sekarang kalian ikuti aku dan bunuh dia. Tak menunggu lama, mereka bergegas menggabungkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang, bersiaplah untuk mati. Jiang Cheng menanggapi, aku yang sekarang bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani hanya dengan mengandalkan kalian bertiga. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas menyerap api jiwa di sekitarnya, untuk menghadapi kelompok Yang Mulia Jinghuan, cepat kemarilah. Api jiwa langsung menyatu dengan tubuh Jiang Cheng hingga membuat basis kultivasinya meroket, naik dari Dou Palace tingkat 5, tingkat 8, Saint Entering tingkat 3, tingkat 5, tingkat 8. Basis kultivasi Jiang Cheng terus meroket gila-gilaan, hingga menembus tahap Saint Rank. Dari bawah kelompok Yang Mulia Jinghuan telah melancarkan 3 serangan ke arah Jiang Cheng, matilah kau. Jiang Cheng hanya berdiri santai sambil mengamati serangan yang melesat ke arahnya. Akan tetapi tepat ketika serangan itu hampir mengenai tubuhnya, dengan mudah, Jiang Cheng menghancurkan ketiga serangan itu. Melihat serangan gabungan mereka bisa dengan mudahnya dipatahkan Jiang Cheng, Yang Mulia Jinghuan sontak terkejut. Apa, kita bertiga bergandengan tangan untuk menyerangnya, tapi dia sebenarnya bisa dengan mudah mematahkan serangan kita, apalagi hanya dengan 1 tangan. Sementara itu, Jiang Cheng yang berdiri di atas, terus menatap orang-orang di bawah dengan tatapan dingin. Tanpa basa-basi, ia langsung melancarkan serangan ke arah orang-orang di bawah menggunakan api jiwa di tubuhnya. Api jiwa itu langsung menyelimuti tubuh semua orang di bawah, hingga membuat mereka semua menjerit kesakitan.
Tak menunggu lama, setelah serangan mereda, terlihat semua orang di sana telah tersungkur tewas semua. Setelah semua orang tewas, Jiang Cheng bergegas menggunakan teknik wawasan miliknya. Apa ini yang dinamakan penindasan lintas jiwa? Satu hantaman semua selesai. Aku sekarang akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan harimau konyol itu, saat membantai orang-orang dengan satu gerakan. Ding, sekte ini memiliki nadi spiritual tingkat kelima yang dapat ditukar dengan 800.000 poin. Apa host ingin menukar? Melihat notifikasi itu, Jiang Cheng sontak sangat gembira. Wow, ini benar-benar tanah harta karun. Hanya nadi spiritual di sini saja sudah bernilai 800.000 poin. Kalau begitu tukar. Akan tetapi, ia sontak panik mengingat dia juga sedang mencari tempat untuk tempat tinggal sektenya. Dengan cepat, Jiang Cheng membatalkan penukarannya. Tunggu, jangan ditukar, berhenti. Dan untung saja, sistem belum sempat menukar nadi spiritual di sana. Sial, untung saja sempat, aku telah membantai penghuni sekte lawan. Tapi aku juga hampir menghilangkan rumah baru sekteku. Ding, tugas telah menunjukkan kemajuan, host mendapatkan poin bonus sebesar 1 juta poin. Poin host saat ini, 1.190.815 poin. Jalur tugas, menyatukan 3 alam, tugas memiliki sekte, selesai, terkenal di prefektur Feiyun, selesai, membuat satu sekte menyerah, selesai, meningkatkan peringkat sekte ke tingkat tinggi, selesai. Melihat notifikasi di panel sistem, sontak membuat Jiang Cheng sangat gembira. Sekte Feixianku telah menjadi sekte tingkat tinggi, hahaha. Hadiah bonus juga sangat murah hati, ini benar-benar sangat menguntungkan, sekarang aku bisa meningkatkan sistemku lagi, segera tingkatkan sistem. Ding, peningkatan sistem berhasil, tingkat sistem, tingkat 7, pengalaman sistem, 0, poin saat ini, 190.815 poin, kebangkitan, 3 kali sehari, skill host saat ini. Host dapat menggunakan poin untuk meningkatkan kultivasi target sebesar 1 tahap, waktu cooldown 1 bulan, menggunakan poin untuk berubah bentuk sesuai keinginan, waktu cooldown 3 hari. Menggunakan poin untuk meningkatkan tulang akar target sebesar 1 tingkat, waktu cooldown 1 hari. Skill baru, host dapat menggunakan poin untuk menghidupkan kembali target apapun. Tingkat selanjutnya, host akan mendapatkan skill komandan. Skill ini berguna ketika host baku hantam dengan membawa pasukan. Jika host menang, host akan mendapatkan hadiah tambahan. Wow, hebat, aku bisa menghidupkan orang lain. Jadi aku sekarang bisa baku hantam membawa para muridku, dan berpura-pura menjadi seorang ahli ketika ada yang tewas. Melihat hadiah sistem tingkat selanjutnya, Jiang Cheng merenung, sepertinya skill komandan ini berfungsi ketika aku membawa para muridku tawuran, dan aku akan mendapatkan hadiah ekstra. Sementara itu, di sekte Mingxin Holy Land, terlihat Lan Yu yang sedang cemas memikirkan Jiang Cheng. Mengapa dia belum juga kembali? Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan, bukan? Tak lama, ada seseorang yang baru datang ke sana dan mendarat tepat di hadapan Lan Yu. Efek pendaratannya hingga menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat. Orang yang baru datang adalah Raja Iblis Harimau. Sialan, terbang sejauh ini aku benar-benar lelah. Melihat orang yang datang adalah Raja Iblis Harimau, Lan Yu sontak sangat gembira. Senior Harimau, kamu ada di sini. Raja Iblis Harimau bertanya, siapa kamu? Apa kita saling kenal? Dengan serius, Lan Yu bergegas memperkenalkan dirinya. Nama gadis kecil ini adalah Lan Yu, dan aku juga merupakan teman baik Master Sekte Jiang. Dan menjelaskan, Master Sekte Jiang pergi ke Sekte Silent Holy Land sendirian untuk mencari informasi. Akan tetapi dia belum juga kembali selama ini, kemungkinan ada yang tidak beres. Jadi hanya kamu seorang yang bisa menyelamatkan Jiang Cheng sekarang, Senior Harimau. Mendengar penjelasannya, Raja Iblis Harimau sontak tersenyum bangga. Melihat Lan Yu yang begitu mengkhawatirkan Jiang Cheng, Mo Chen berpikir, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Jiang Cheng. Dia juga memiliki tubuh dan penampilan yang tidak kalah dengan Ji Linghan. Aku pikir dia akan menjadi salah satu harem dari sang putra surgawi di masa depan. Jadi sebaiknya aku mencari kepercayaannya sekarang. Tak menunggu lama, Mo Chen bergegas memulai aksinya. Hei, peri Lan Yu, kau jangan memohon kepada harimau jahat itu. Binatang tetaplah binatang.
dia berharap Master Sekte mati agar dia bisa bebas. Lan Yu yang mengira Mo Chen itu lemah, sontak kesal mendengar dia merendahkan Raja Iblis Harimau. Kau orang tua busuk, jangan berbicara buruk tentang senior harimau. Mo Chen sontak terdiam melihat dirinya justru dimarahi hanya demi Raja Iblis Harimau itu. Raja Iblis Harimau mengejeknya, haha, tua bangka, kau masih ingin mengambil kesempatan ini untuk menghinaku, tapi alhasil senjata makan tuan, apa aku benar, kau? Dengan cepat, Raja Iblis Harimau bergegas bersikap baik di hadapan Lan Yu. Aku sebagai binatang roh penjaga sekte, bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan keselamatan Master Sekte? Jadi peri jangan panik, aku pasti akan menyelamatkan Master Sekte sekarang. Melihat Raja Iblis Harimau yang menjilat Lan Yu, sontak membuat Mo Chen kesal. Sialan kau harimau busuk, setelah kau merusak citraku, kau baru menjilatnya. Tak mau kalah, Mo Chen berusaha memperlihatkan identitas aslinya, walaupun dia tahu tubuhnya akan terluka setelah menunjukkan kekuatannya. Gadis kecil, manusia biasa tidak akan bisa mengenali seorang immortal dengan mata telanjang, jadi lihatlah aku baik-baik. Tak menunggu lama, aura di sana mulai berubah menjadi berwarna purple, dampak dari kekuatan yang diperlihatkan Mo Chen. Apa sekarang kamu tahu kepada siapa kau berbicara? Melihat aura yang diperlihatkan Mo Chen, Yang Mulia King Su sontak terkejut, aura ini, apa dia seorang immortal? Tak hanya itu, Lan Yu juga sontak terkejut, mengetahui identitas asli Mo Chen yang adalah seorang immortal, dia seorang immortal. Melihat semua orang yang telah kagum padanya, setelah melihat identitas aslinya, Mo Chen sontak gembira. Akan tetapi, tak lama, ia tiba-tiba batuk darah akibat terlalu memaksakan diri untuk menunjukkan kekuatannya. Walaupun tubuhnya terluka, Mo Chen masih mencoba menjilat Lan Yu. Bagaimana? Apa sekarang kamu tahu siapa orang yang paling tidak terduga yang berada di sekitar Master Sekte? Melihat itu, Raja Iblis Harimau sontak berteriak marah. Sialan kau anjing penjilat tua yang terkutuk, kau bahkan tidak ragu untuk melukai dirimu sendiri dan jiwamu agar bisa bersaing denganku. Jika kau memiliki kemampuan, kau cobalah pergi melawan musuh, atau kau coba lawan aku sialan. Karena sudah sangat geram, Raja Iblis Harimau berniat melawan Mo Chen. Oke, sekarang jangan salahkan aku karena bertindak kasar. Dengan cepat, Raja Iblis Harimau bergegas meledakkan auranya. Ayo, mari kita beradu kekuatan internal, siapa yang takut siapa, kamu pasti akan hancur. Melihat gelombang kekuatan Raja Iblis Harimau, para murid sontak terkejut. Iblis Harimau itu memiliki basis kultivasi setingkat dengan Raja Iblis dari dunia iblis. Mungkinkah dia ini adalah Raja Iblis bermata tiga yang berasal dari dunia iblis? Tak menunggu lama, aura Raja Iblis Harimau dan Mo Chen mulai bentrok di sana untuk menunjukkan siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat. Akan tetapi, dari samping, Da Huang dengan santai memisahkan mereka. Bim salah Bim berubah menjadi anak babi. Tak lama, Raja Iblis Harimau langsung berubah menjadi harimau kecil, karena kekuatannya yang ditekan oleh Da Huang. Sambil memakan batu roh, Da Huang menenangkan mereka berdua. Baiklah, sudahi perkelahian kalian berdua. Jika kalian berdua terus melanjutkan perkelahian kalian, semua orang di sini akan menderita luka dalam. Melihat Da Huang yang dengan mudah menekan kekuatan Raja Iblis Harimau, para anggota Sekte Mingxin Holy Land sontak terkejut. Apa? Sambil mengangkat tubuh Raja Iblis Harimau yang telah menjadi kecil, Mo Chen sontak tertawa. Haha, kamu jangan malu, sialan kau orang tua busuk, cepat lepaskan aku. Melihat tiga bawahan Jiang Cheng yang begitu OP, Yang Mulia King Su bergumam dalam hatinya. Ada seorang pria tua immortal, Raja Iblis Harimau, dan seorang gadis kecil yang bisa meningkatkan peringkat nadi spiritual dengan cara yang tidak diketahui. Jadi bagaimana cara Jiang Cheng menaklukkan mereka bertiga? Jika ini hanya mengandalkan keberuntungan saja, bukankah ini terlalu keterlaluan? Tak lama, terdengar suara seseorang yang datang menyapa mereka. Hai kalian semua. Orang yang datang adalah Jiang Cheng yang baru kembali setelah meratakan Sekte Silent Holy Land. Melihat kedatangan Jiang Cheng, mereka semua sontak sangat gembira. Master Jiang, akhirnya kau kembali. Dengan cepat, Lan Yu berlari ke arah Jiang Cheng, dan bertanya tentang kondisinya. Jiang Cheng,
apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Sambil memeluk Lan Yu, Jiang Cheng menenangkannya, jangan khawatir, kakak baik-baik saja, juga masih kuat dan tangguh. Akan tetapi meskipun Lan Yu yang sudah akrab dengannya, sistem belum kunjung memberikan notifikasi kesetiaan dalam hatinya. Wanita ini telah menunjukkan begitu banyak perhatiannya padaku, akan tetapi sistem masih belum juga ding, mungkinkah itu bug? Dari samping, Da Huang dengan semangat bergegas melompat dan bertanya, Mama, di mana rumah baru kita? Jiang Cheng menanggapi, ayah sudah menemukannya, nadi spiritual di Gunung Yanling juga tingkat 5, yang tidak lebih buruk dari sekte ini, jadi itu cocok untuk rumah baru sekte Feixian kita. Lan Yu yang mengira sekte Silent Holy Land yang menepati Gunung Yanling belum rata, bergegas menghentikan Jiang Cheng, tidak bisa. Di sana terlalu beresiko, ada banyak Master Dao Palace yang kuat di sekte Silent Holy Land, dan bahkan ada 3 Master di tahap Saint Entering, jadi akan sangat sulit untuk menaklukkan tempat itu. Sambil melirik Raja Iblis Harimau dan Tetua Mo Chen di belakang, ia melanjutkan perkataannya, kecuali jika senior harimau dan tetua immortal bersedia membantu.